Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Liawati. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Objek Kajian Psikolinguistik dan Beberapa Teori dalam Psikolinguistik, atau dalam bahasa Arab disebut dengan ilmu lugha an-nafsi. Baiklah, sebelum kita membahas topik kita pada hari ini, yaitu objek kajian psikolinguistik dan teori-teori dalam psikolinguistik, kita terlebih dahulu akan mengulas kembali materi kita pada pembahasan yang telah lalu, yaitu mengenai pengertian psikolinguistik. Psikolinguistik adalah gabungan dari psikologi dan linguistik, di mana psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang proses berpikir manusia dan linguistik adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Psikolinguistik adalah ilmu yang menggabungkan antara keduanya, yakni proses-proses dalam psikolinguistik dan bagaimana kemampuan bahasa diperoleh oleh manusia. Selanjutnya yaitu objek kajian psikolinguistik. Ada 7 objek kajian linguistik. Yang pertama yaitu proses bahasa dalam komunikasi dan pikiran. Bahasa dan pikiran adalah objek utama dalam psikolinguistik, di mana bahasa mempengaruhi proses berpikir seseorang dan berpikir dipengaruhi oleh bahasa yang digunakan oleh orang tersebut. Jadi, antara bahasa dan pikiran keduanya saling berkaitan, berhubungan satu dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu akuisisi bahasa atau pemerolehan bahasa, yaitu membahas tentang proses yang berlangsung ketika seorang anak tersebut memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibu. Yang ketiga yaitu pola perilaku bahasa. Manusia sejak lahir telah mempelajari bahasa. Serumit dan sesulit apapun, manusia pasti akan memperoleh bahasa. Bahasa dipelajari secara alamiah, tidak dengan menghafal kosakata atau aturan-aturan gramatikal lainnya. Jadi, secara otomatis kamus bahasa anak itu akan terbentuk. Yang keempat yaitu asosiasi verbal dan makna. Di sini kita akan membahas tentang komunikasi verbal, di mana komunikasi verbal itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu secara lisan, bisa melalui komunikasi langsung antara manusia satu dengan manusia yang lainnya, dan bisa juga melalui telepon ataupun voice call. Yang kedua yaitu secara tidak langsung, bisa melalui surat, grafik, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kelima yaitu proses bahasa pada orang abnormal. Di sini kita akan membahas tentang kesulitan-kesulitan dalam menuturkan suatu bunyi atau berbicara dalam bahasa tertentu. Di sini juga kita akan membahas tentang patologi bahasa atau penyakit dalam berbahasa dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang keenam adalah ujaran dan makna. Ujaran di sini berarti adalah tuturan langsung dari pembicara, baik berupa kalimat atau gagasan yang memiliki arti. Yang ketujuh yaitu pembelajaran bahasa. Istilah pembelajaran bahasa digunakan untuk penguasaan bahasa kedua. Baik, pembelajaran bahasa ini bisa dilakukan secara formal maupun non-formal. Formal contohnya dilakukan di sekolah-sekolah.
non formal bisa melalui les atau kursus, dan bisa juga autodidak, bisa lewat YouTube dan sebagainya. Itulah tadi 7 objek kajian psikolinguistik atau ilmu lugha an-nafsi. Berikutnya kita akan membahas materi tentang teori-teori dalam psikolinguistik. Ada 3 teori yang akan saya jelaskan. Yang pertama yakni teori behavioristik. Teori ini dipelopori oleh Pavlov, Edward, dan Watson, dan Skinner. Teori ini beranggapan bahwa pemerolehan bahasa dipengaruhi oleh faktor luar, di mana pemerolehan bahasa seorang anak itu dapat dilihat secara nyata melalui stimulus atau rangsangan dan reaksi atau respon. Selanjutnya yaitu teori kognitivisme. Teori ini dipelopori oleh Chomsky, Piaget, dan L.S. Vygotsky. Teori ini beranggapan bahwa pemerolehan bahasa dipengaruhi oleh faktor dalam diri anak tersebut, di mana pemerolehan bahasa seorang anak dipengaruhi oleh kematangan kognitif atau nalar. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu teori mentalistik. Teori ini dipelopori oleh Pillsbury dan Meader. Teori ini beranggapan bahwa pemerolehan bahasa adalah pembawaan dari lahir. Di sini, para penganut teori metalistik beranggapan bahwa bahasa adalah fitrah, sudah ada dalam diri seorang manusia yang dibawa sejak ia lahir. Nah, mereka beranggapan bahwa seorang manusia memiliki akal dan badan yang kedua komponen tersebut saling berinteraksi. Demikianlah pemaparan makalah dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan, dan apabila ada yang belum jelas bisa dibaca kembali di makalah dan bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.